Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa haditha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi alladziina saru fi nusratid-din khairan hasita wa ala atba'ihim alladziina warasul ilma wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-intiqalu li shalah ila makanin akhar. Yundabul intiqalil musalli min maudhi'i salatih sawa'un kana imaman aw mahmuman aw munfaridan li ajli salati fardin aw naflin haitsu lam yu'aridin nadbu tahsila fadilati nahwi safil awal al qurbi minal imam fa in aradahu dzalika tarakal intiqal. Hendaknya berpindah tempat ketika mengerjakan sembahyang itu ke tempat yang lain lagi. Disunahkan berpindah tempat bagi orang yang mengerjakan sembahyang itu dari tempat sebelumnya. Terserah apakah posisi dia itu imam atau makmum ataupun hanya sholat sendirian, karena mengerjakan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah, dengan syarat jangan bertentangan kesunahan berpindah tempat ini akan memperoleh kelebihan saf pertama atau dekat dengan imam. Jikalau seperti itu, maka tidak diperlukan berpindah tempat. Nah, pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur. Amin. Dan terlebih lagi, alhamdulillahirabbil alamin, Allah lapangkan dada kita, Allah buka hati kita untuk mengerjakan tugas dan kewajiban kita, yaitu sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah buka hati kita ini sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya yang ulun muliakan dan yang ulun bangga-banggakan adalah seluruh kepengurusan pelanggar Darul Aman ini, baik imamnya, jamaahnya, guru-gurunya, donaturnya, pemilik tanahnya, yang menyumbangkan tenaga, uangnya, dan lain-lain. Nah, semoga ini semua adalah menjadi amal jariah kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. 4 hal dulu. Yang pertama, jadi alim ulama adalah dibiasakan. Yang kedua, ada udzur. Yang ketiga, memang niat mengerjakan. Yang keempat, ada rasa sedih ketika tidak mengerjakan. Maka walaupun kita tidak mengerjakan, tapi syaratnya 4 ini, kita tetap mendapat pahala. Dibiasakan, ada udzur, memang niat mau mengerjakan, ada rasa sedih ketika tidak bisa mengerjakannya, maka walaupun kita tidak beribadah, maka kita tetap mendapat pahala dari ibadah tersebut. Rutin tiap hari, mulai awal dah hadir terus kuliah subuh, hari ke-10 hujan, waktu mak detahan karena angin, detahan karena hujan, ada turun, tetap dapat pahala loh, asal dibiasakan. Tapi memang sudah dibiasakan, ada uzur, tapi di hati kawa aku harang kampus ini kada turun nah. Pas hujan hari, alhamdulillah hujan. Jadi aku kada takoni kawan, kada supan, kenapa kada turun hujan? Itu udah pahala itu. Karena memang senang di hatinya. Karena memang senang di hatinya. Jadi dia alim ulama dibiasakan, ada uzur, memang niat mengerjakan, ada rasa tidak enak ketika tidak mengerjakannya, maka dia tetap dapat ganjaran ibadah yang dia biasakan sebelumnya. Nah, kenapa? Ya Allah Ta'ala di Quran, wa man nu'ammirhun lakisu fil khalqi afala ya'qilun. Bila aku panjangkan orang itu umurnya, aku berikan pulang kayak kekanakannya.
mata kabur, telinga tadi mendengar, tawa kelamahan. Jadi kemungkinan kita untuk bertambah ibadah jauh malah berkurang lagi mungkin. Di waktu yang sama, di akhir hayat inilah kita perlu semakin banyak modal untuk pulang ke negeri akhirat. Nah, jadi supaya walaupun di usia tua, fisik lemah, tapi rekening pahala tetap masuk ke wadah kita, adalah dari waktu sehat sekarang ini kita biasakan ibadah. Supaya waktu duha aman-aman, status kita aman. Supaya di waktu usia tua kita, status kita dalam masalah ibadah aman-aman saja. Bulan Ramadan, kebetulan Ruqayyah garing. Di bulan Ramadan tersebut, Nabi mengajak kawan-kawan perang Badar. Nah, anak Nabi garing, lakinya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Utsman ini ada umpat perang Badar karena merawat bini yang sedang garing. Tingkat kisah, alhamdulillah kaum muslimun meraih kemenangan. Maka semua mujahid, semua para tentara perang dapat bagian dari harta ghanimah rampasan perang tersebut. Pun juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dapat bagian. Oh, dapat perang udah. Kenapa? Sini uzur. Karena Utsman bin Affan nih, siapa yang ada tahu? Ada kegiatan keislaman, kemudian tampil andil terus. Nah, sekarang ada uzur, selesai peperangan dapat bagian. Nah, jadi itu kelebihan yang Allah istimewakan kepada orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan. Maka walaupun ini ada menggawi, ada sewaktu-waktu uzur, dan itu mesti kita ada uzurnya. Nah. Maka tetaplah orang tersebut mendapat pahala daripada ibadah yang sudah dia biasakan tersebut. Nah, selanjutnya untuk menambah kualitas ibadah kita. Yang minggu semalam kan prinsip ibadah kita nyaman, cepat, banyak rame. Nah, sekarang alhamdulillah kita biasakan sudah. Amin, kita biasakan udah ba'diyah isya kita biasakan udah. Nah, sekarang tambahannya lagi. Al-intiqalu li shalah ila makanin akhar. Hendaknya berpindah tempat ketika mengerjakan salat itu ke tempat yang lain. Menyunat di ujung sampai yang fardunya kena ke tengah. Nah, bagus tuh. Imami isya di mihrab penuh dah nih tarawih. Ada kemungkinan lagi mundur ke belakang. Dan kebetulan juga jadwal sijin juga imam tarawih. Jadi kayak apa? Menyunat ke samping. Masih aja nih kalau dia masih ikut orang masih ngawal lagi. Nah, jangan di tempat yang sama. Di situ sembahyang fardu, di situ menyunat, jangan. Berpindah tempat. Jemaah bang, ya apa? Nah, karena kita sudah sama ngajian, karena kita sudah satu arahan, tinggal berkijipan mata aja lagi. Nah, maksudnya bertukaran. Nah, kita sembahyang merasai sajadah kawan juga merasai saja kita yang Turki. Nah, kita hanya nukar saja Turki kan. Malam ubra 1.000 nukar. Nah, kawan mersani sujud juga di sajadah kita. Nah, kena habis dia kejiban ulang, publikan ulang. Yundabul intiqalu lil musalli min maudhi'i salatihi. Disunahkan berpindah tempat itu bagi orang yang mengerjakan sembahyang dari tempat sholat sebelumnya. Nah, jangan sama. Sembahyang maghrib, nah, kelengkapannya semalam sudah diriwayatkan hadis keistimewaan ba'di isya, karena ba'di maghrib. Man sholat sita rakaatin walam yafsil bainahuna bikalamin. Barang siapa sembahyang ba'diyah isya, barang siapa sembahyang selepas fardu maghrib 6 rakaat dengan syarat belum ada kalam, belum ada bepandir, maka nilai ibadahnya yang 6 rakaat tersebut sama dengan ibadah 12 tahun. Kelebihannya. Maka nilai sembahyang kita itu adalah ibadah 12 tahun. Nah, istimewanya dia maghrib ini pulang yang nggak digawi ini.
orang bahari, alhamdulillah mungkin ada sebagian daripada guru-guru kita, tetua-tetua kita sampai isya ada berkeluaran, alhamdulillah. Itu memang sebaiknya kita ada kawah, nah, paling kada ambil 6 rakaat ini. 6 rakaat ada aktivitas mungkin baru dan lain-lain, mungkin jaga ponsel. Nah isya datang pulang ke masjid. Namun yang memang fokus udah 40 tahun ke atas maghrib isya di masjid dia lagi, itu alhamdulillah itu memang seharusnya adik kita memang masih perlu, masih anak di sekolah ada kawapul lagi ibadah, nah minimal ambil yang 6 rakaat ini. Paguran ulun melajari 6 rakaat itu usolli ini 6 rakaat jangan ba'diyatal maghrib wal awabin Allahu akbar. Jadi sedikit. Jadi nggak itu Allah aku sembahyang 2 rakaat ba'diyah maghrib dan awabin. Nah, guru-guru kita lagi sebagian melajari lagi karena kita awabin belum kita kerja ba'da maghrib, maka tarawih itu tambah awabin juga. Allah aku sembahyang tarawih 2 rakaat dan awabin gawi. Jadi awabin yang 20 rakaat itu tegawi juga kita. Karena awabin 20 rakaat kita 20 rakaat juga, nampak tarawih di palang. Itu kelebihan orang menuntut ilmu. Nah, jadi tadi selesai sembahyang fardu maghrib, mundur ke belakang atau ke samping, jangan bepandir, gawi 6 rakaat ba'diyah maghrib. Maka sebanding dengan ibadah 12 tahun. Itu kelebihannya. Itu ba'diyah maghrib tuh. Lengkapi. Jadi Nabi man hafadha, nah lain kalimatnya. Man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'dahu hurima 'alan nar. Siapa yang memelihara, siapa yang menjaga, siapa yang merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka haram jasad dia dimakan api neraka. Di zuhur tuh. Asar. Rahimallahu ra'an sholat arba'an qabla asri. Allah sayangi, Allah cintai orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Jangan jadi kekasih Allah Ta'ala. Tabih asar, jangan digawi 4 rakaat. Subuh, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Contoh khutbah, karena di Jawa khutbah biasanya di masjid itu untuk khutbah itu makanan jamu. Ada beberapa cipir nasi makanan siapa yang mau. Nah itu dikisahi di jemaah. Itu sampai Pak Haji yang dekat sampian sembahyang tadi seharinya sudah bisa 100 rakaat sembahyang. Masukannya ulun dengar. Kita dipaksa-paksa nih sampai 100 lagi. Sembahyang fardu 17 rakaat. Qabliyah subuh 2, 19, zuhur asar 8, asar lagi tambah 4 tadi yang qabliyah asar, maghrib 6, isya 4, separuh waktunya lagi. Tambah pulang Ramadan nih, tarawih 20, tambah witir 3, masih sampai separuh-paruhnya. Orang itu masih kawal di 100 di sini. Jadi jemaah nih, jadi untuk kawal di 100. Gimana kita nih, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jadi Imam Ahmad apa? Karena psiko melemah, selesai di penjara, maka aku hanya bisa 150 rakaat lagi sembahyang sunat semalaman itu. Di Syiarus Salikin malam nisfu disuruh sembahyang 100 rakaat, setiap rakaat qul huwallahnya 10, jadi 1000. Kami perhatikan tadi kampung ini jemaah selesainya jam 3.30, belum memasak lagi mungkin sahur tuh. Untung masakan siap dari semua beres iwak masak 10 menit lagi imsak masakan makanan kami. Nah mencoba memalakan Syiarus Salikin bu jemaah pemalaman di masjid. Untungnya jam 3.30 wet. Jadi bergesakan banget tuh, mana belum masakan lagi semuaan. Nah jadi kita tadi minimal karena alasan masing-masing minimal ambil 6 rakaat selepas maghrib minimal itu. Mengawal maghrib isya alhamdulillah. Ahmad ibnu Hawara rahimahullah taala berguru kepada Sulaiman ad-Darani.
Jar Ahmad Ibn Hawara rahimahullah, wahai Pak Guru, ulun ini puasa. Kalau puasa maka ulun sibuk dengan buka dan lainnya, sehingga ulun kada kawa ihya ma bain isya'in, kada kawa beribadah antar maghrib isya nih. Jadi mana yang bagusnya? Puasa kah atau mengutamakan ihya ma bain isya'in kah? Beribadah antara maghrib isya. Nah, jadi Imam Sulaiman Ad-Darani yang lebih bagusnya sampian kedua-duanya, yang puasa malam pun juga beribadah antara maghrib lawan isya. Nah, tapi apabila hanya satu saja, maka ambillah menghidupkan waktu antara maghrib lawan isya. Ternyata dalam pendapat Imam Sulaiman Ad-Darani, besaran pahala beribadah antara maghrib lawan isya daripada puasa sunat di siang hari. Masih nih. Nah, sekarang status kita nih, paham kita, pribadi kita masing-masing. Nah, macam-macam alasan. Maka ambillah yang 6 rakaat ini. Nah, supaya bagus, Imam Hasan Basri, la yasluhul ilmu illa bil amal, tidak sempurna ilmu seseorang itu kecuali sudah diamalkan. La yasluhul ilmu bil amal illa bil ikhlas, pada sempurna ilmu kemudian diamalkan kecuali harus ikhlas dulu. Jadi dia bilang, la yasluhul ilmu wal amal wal ikhlas illa bil ittiba'. Tidak sempurna ilmu yang diamalkan, yang diikhlaskan kecuali disesuaikan dengan Nabi. Nah, jadi kita alhamdulillah terbiasa ada ba'diyah maghrib, sesuaikan ulang lawan yang Nabi contohkan apa? Berpindah-pindah tempat. Sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Nah, terserah posisi dia itu apakah imam leluasa lagi. Makmum mungkin alasannya penuh, awan liga kada paham. Apa boleh buat kan? Tetap jadi tempatnya menyunat. Kalau imam nyaman, jadi alasan kada awak. Jangan menyunat di sini sembilan fardu, di sini menyunat, jangan bergisir sedikit kan. Yang penting ada bergisir. Atau makmum, atau sembahyang sendirian di rumah, sama juga pindah-pindah. Li'adi sholati fardin au naflin. Jadi amun ulun sembahyang tarawih itu kada menatap tuh. Ya, sembahyang tarawih saja deh. Ini sembahyang di tengah. Ini sembahyang bergisir sedikit ke kiri, ini berbulik pulang ke tengah, ini bergisir pulang ke kanan, ini berbulik pulang ke tengah. Itu rakaat itu pindah-pindah. Haitsu lam yu'aridin nadbu tahsila fadilati nahwi safil awal kal qurbi min imam. Dengan ketentuan ada kita kesempatan untuk berpindah, cuman mundur ke belakang, meninggalkan saf pertama, yang kedua kayak itu. Menyunat tadi kita karena spontan menyunat langsung ke saf depan nih, karena datang terdahulu, orang masih hayo kayum di rumah juga tadi kada belum qabliyah subuh, hanya ke masjid langsung di saf pertama. Amat penuh, aku di sini di sembahyang, maka itu mundur, nah jangan untuk mundur, jangan. Kita tadi menyunat di saf pertama, sekarang sambil pandu ke saf kedua kah? Jangan itu, biar tetap di situ. Maka itu mau kasusnya kayak ini. Disiden dengan catatan jangan sampai adalah melewatkan keutamaan saf pertama. Karena kita tadi datang di rumah langsung ke saf pertama, habis subuh, usolli rakaat fajri wa wudu misalnya, karena wudu tadi gabung nih, gabung pulang wa tahiyatul masjid, kamu sembahyang 2 rakaat subuh dan wudu dan tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Nyaman kan, praktis, sekali gawi 3 sembahyang, sekali gawi 3 sembahyang. Nah, tuntung sembahyang berdoa dah juga. Nah, habis dah doa ya ayo kayung, nah kamat terpikir di kepala, aku menyunat di saf pertama disuruh jangan di situ menyunat, di situ sembahyang fardu, berarti mundur kah? Jangan, biar hapian tetap di sapian. Atau seperti dekat dengan imam, kita langsung di sini mandap sajadah sembahyang sunat, pas kamat ada kosong sebelah kanan, tapi berjauh non imam, nah jangan juga hendak berparak lagi, jadi harus berpindah dia, harus berpindah. Jikalau bertentangan hal tersebut, maka tarakal intiqal, dia tidak
diperlukan lagi untuk berpindah. Misalnya gitu. Wa misluhu malau aradahu masyaqqatu harfi sufuh. Nah, sama juga kasusnya Jumat kebanyakannya. Kalau dia akan melangkahi pundak-pundak jemaah, datang langsung sembahyangnya para tihang, menyunat qabliyah Jumat. Jadi qabliyah Jumat itu ba'diyah Jumat, qabliyah Jumat. Imam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi itu 4 rakaat. Yang menggawi yang ulun lihat Abah Muhtar almarhum di Mangki lawan kanda Sufyan Tsauri pengasuh ketiga sekarang nih gitu. Bila sembahyang, bila ulun sembahyang atau khutbah dibarikin itu sidin tuh 4 rakaat, awam gue 4 rakaat juga. Itu pasti itu langganan sidin 4 rakaat sembahyang qabliyah Jumat. Yang lain banyak 2 aja. Nah, ulun perhatikan banget qabliyah Jumat 4 rakaat almarhum Mbah Muhtar. Nah, sekarang nih masuk ketiga pemangki Sufyan Tsauri itu 4 rakaat terus ini tuh langganan. Nah, kita tadi datang ke masjid Jumatan sembahyang para tihang. Sekarang sembahyang pada Jumat ada 3 saf di muka kosong. Tapi orang ini penuh nih, jejal dah. Apakah kita memaksa untuk maju ke 3 saf ke depan? Dosa. Satu, yang kedua, al-isaru fil qurabi makruh. Jadi ulama nih menyuruh orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Di muka kita kosong, orang disuruh maju. Kenapa ulun alim kita maju? Nah, itu makruh hukumnya. Kenapa ulun tuha, ulun berduit? Nih karyawan maju muka, makruh hukumnya. Maka dipatuhin dipadahkan bila menggait makruh itu sah sembahyangnya tapi hilang fadilah jamaahnya. Ini banyak kasus kita ini. Kenapa? Berarti menang kasus yang kayak ulun tadi, ulun alim kita maju muka. Berarti ada takaburnya dia tidak merasa harap. Ada masa harap. Atau ulun tuha kita mau anak maju. Itu banyak kasusnya kayak itu. Padahal al-isalu fil qurabi makruh. Orang disuruh dalam ibadah makruh, kita yang maju dan orang disuruh kita yang maju. Ini kasus Jumat banyak banget itu. Kasus Jumat namanya banget. Haji Sidin, kalau kita bisa berpindah tapi bakalan melangkahi pundak orang lain, maka kedusah juga. Nah, 3 kasusnya dosa. Wastasna ba'dul mutaakhirin bahsan min intiqalihi ma idza qa'ada makana yadhkurullah ta'ala ba'da salati subhi ila an tadlu asyamsu li anna dzalika kahajjatin wa umratin. Nah, kemudian yang keempat, jadi yang pertama tadi di saf pertama ada kosong tapi di saf kedua dosa nih kok. Menurunkan derajat kecuali sampai yang fardu selesai dah menyunat mundur ke belakang ada bapak. Ini kabliyahnya di saf pertama, sembahyang fardunya di saf kedua usaha itu. Amun sembahyang ba'diyahnya oke, pas. Sembahyang fardunya kita di saf pertama, ba'diyahnya di saf kedua ketiga ada apa lagi? Itu selesai masalah. Yang kedua berparak oleh imam. Ada kosong tapi bakalan bagian imam, maka dosa juga itu. Kecuali ba'diyah, ba'diyah ada apa lagi? Sudah sembahyang fardu, ada kosong di jauh sana, pindah bagus. Yang ketiga bakalan melangkahi pundak orang, jangan. Yang keempat. Yang keempat di sini yang kedua berpindah juga adalah orang yang hendak meraih kelebihan pahala haji dan umrah secara sempurna, maka dia kada usah berpindah tempat, yaitu selepas sembahyang subuh menuju isyraq. Aja Nabi, man sholal ghadat fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, sumayadkurullaha hatta tadlu asyamsu, kemudian dia duduk berzikir sampai timbul matahari, kemudian ditutup dengan sembahyang 2 rakaat yang isyraq di alim ulama. Jar kawan kita sebelah, jadi isyraq itu 2 cara aja tuh, bebas saja. Ada kadosa kita permasalahan, ulama kita ada isyraq, namun kawan kita sebelah jadi isyraqnya 2 aja ada, cara aja sama aja. Nah, jadi dia alim ulama, dia Nabi, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, ditutup dengan isyraq 2 rakaat, maka seperti haji dan umrah secara sempurna. Nah, supaya dapat fadilah ini bisa berduduk aja sampai waktu isyraq jam 6.20. Nah, sembahyangnya apa berpindah harus isyraq? Oh, bisa biar di situ. Nah, karena adalah untuk memperoleh haji dan umrah.
Nah, jadi 4 kasus ini kada usah berpindah. Besok lebaran, anak kita kada kita tukarakan baju pada ke masjidnya. Kenapa? Anak tetangga mulai betis ke kepala 1,5 juta lebih. 1,5 juta lebihnya. Anak kita ada baju hanyar mindirnya. Kita nang bijak tukarakan dia yang seistil 80.000. Lari yang ke masjid juga, begayuan duanya, baju hanyar juga aku tinya. Nah, kayak itu juga hari kiamat kita. Kayak itu juga hari kiamat. Kenapa? Kawan 5 kali berumrah. Nih, habis Ramadan berumrah pulang. Alhamdulillah, para jikian. Haji sudah juga, alhamdulillah. Kita berhaji belum, umrah belum, membiayai anak aja dari lubang tutup lubang. Nah, hari kiamat jangan supan kita nih gawi juga isra sampai isra. Jadi hari kiamat kita bahkan banyak kita mungkin padinya. Misalnya menerima gawi banyak kan sempurna juga. Kita menggawi sebulan target misalnya 10 kali aku berhaji umrah. Nah, berarti seumur hidup berterus sekali juga pahala haji umrah. Hari kiamat dimindir kita juga tadi. Ilustrasinya anak kita ada baju hanyar, supannya ke masjid, mindirnya ke masjid, mindirnya bahaya daya. Anak tetangga mulai betis ke kepala, buat tetangga juta, berjuta-juta, jam tangan berapa, kacamata berapa, baju lipis, selawar, lipis panding berapa nih. Anak kita ada baju hanyar, mindirnya. Lariakan ke diri kita sama juga hari kiamat nih. Anak salaman lawan Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak salaman lawan Imam Ghazali, anak salaman lawan Imam Syafi'i, pala apa dibawa? Supan, betatai. Supan bergabung, nah supaya kita banyak juga. Bisi juga haji, bisi juga umrah, bahkan catatannya berhaji sidin 100 kali. Kawan, pada hidup disuruh baju haji ini, misalnya dicatatkan haji 100 kali. Nah, ini Nabi mengatakan. Jadi man sholat ghadat, siapa sembahyang subuh fi jama'atin, jemaah syaratnya, kemudian duduk berzikir sampai timbul matahari, kemudian ditutup dengan sembahyang isyraq 2 rakaat. Diulangi kita nih, menjadi tetangga sebelah yang duha jadi isyraq, itu cara aja ada masalah itu. Dua aja buan tetangga kita. Maka seperti haji umrah secara sempurna. Hebatnya nih, tidak alasan karena ekonomi lemah pada mendapat derajat yang tinggi, ada alasan. Karena ekonomi lemah pada ada alasan kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Nabi sabaqa dirhamun mi'ata dirhamin. 1 dirham pahalanya bisa mengalahkan 200 dirham punya kawannya. Kita bersedekah 10.000 aja, kawan masukkan cilingan 100.000, bener kita pahala. Kenapa? Karena kita 20.000 ada duit kan? Di rumah ada lagi berduit. Alhamdulillah hari ini jadi kuli digaji 20.000, 10.000 kita masukkan cilingan, berarti separuh harta kita sedekah. Sidin 100.000 di rekening puluhan juta atau sampai 1% lagi sidin menyumbang duit. Di Nabi sabaqa dirhamun mi'ata dirhamin, 1 dirham mengalahkan lebih besar pahala 1 dirham si kawan tadi karena separuh hartanya daripada 200 dirham punya kawan, karena kawan 100.000 pada 1%-nya hartanya kita pulih dapat duit 20.000 diberi bos hari ini. Alhamdulillah separuh sedekah, separuh harta 50% sedekahkannya. Ada kawan tadi majikan kita tetap sembahyang soal sini kecelingan 100.000. Itu gandalan kita pahala 10.000 tadi sedekah. Nabi madahkan. Jadi catatannya tidak ada alasan karena kendala ekonomi untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma masih di amal juga, orang sugih di amal 7 lagi sini meninggalkan kita pulang. Mana sidin sudah isyraq pulang, mana sidin berhaji bujuran pulang. Itu udah dikalahkan berarti. Walillahil fadlu wal minnah itu kan. Nah, summa ilam yang takil, kemudian kalau kada berpindah, nah solusinya nih. Tadi disuruh berpindah, jangan di situ manyunat, di samping pardu. Nah, sekarang ada kubu pindah. Nah, apa solusinya? Summa ilam yang takil, kemudian kalau kada berpindah, pasola binahwi kalamin. Hendaklah dia pisah antara sembahyang sunnah ke sembahyang fardu, atau sembahyang fardu ke sembahyang sunnah sesudahnya, binahwi kalamin, dengan seumpama kalam. Nah, kalamnya kayak apa? Walau minadzikri awil Quran.
ngalih nih, ada terbiasa kawan mau ada paham juga, udah salam yang ketiga ada burupan terus bingung juga orang melihat orang nih jam alang gelit aman apa ya tuan pada kali singgah burupan bingung orang melihat. Jadi kayak apa caranya? Jangan kada menyahut apa ngarannya ajakan Bilal itu. Jadi Bilal al khalifatul awal, jangan dijawab tuh radhiyallahu an, itu solusi keduanya. Tapi bila diam aja malar suara nih, luput kedua-duanya. Nah abdalnya berpindah tempat, bila kada berpindah tempat juga ambil solusi yang kedua, kalam, zikir atau Quran. Jadi ya Bilal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyatakan habis selawat kepada Nabi plus memisah sembahyang sunat yang ini dengan sunat selanjutnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi hasil pahala memisahkan sembahyang sunat ini dengan sunat berikutnya dengan selanjutnya lagi, tergantung niat aja. Biar nih bila niatan ada dapat. Jadi kena yang tukang yang Bilalnya lebih lagi kan yang memimpin dulu kalamnya. Al-Badru Muhammadun sallallahu alaihi. Nah si Bilal nih itu lebih lagi si Bilal. Nah itu adalah ketentuan sunnah Nabi ketika kita mengerjakan ibadah terkhusus dalam ibadah sembahyang, yaitu adalah habis maghrib 6 rakaat kita paksakan nih, kita biasakan. Sekarang ditambahi lagi mengerjakan sembahyang sunat tersebut jangan di tempat yang sama dengan mengerjakan sembahyang fardu nantinya, ataupun sembahyang sunat yang 6 rakaat itu ke 6 rakaatnya jangan di satu tempat saja, hendaknya berpindah-pindah. Akhirnya nilai sembahyang kita kawan sama 6 rakaat sembahyang, kita pun juga sembahyang 6 rakaat juga, tapi nilainya berbeda. Kenapa? Karena di Imam Basri tadi la yaslu ilmu wal amal wal ikhlas illa bil ittiba. Mula-mula kita nilai sembahyang kita mahal, mula ibadah kita mahal nih, kenapa? Bil ittiba. Boleh sembahyang berarti sebangkat sebelah sah nih sembahyang. Si Juha di Arab Allahu Akbar banget sebelah. Munnya di Banjar kan paloi. Juha ada apa? Kenapa sembahyang kaki sebelah diangkat? Tadi waktu wudu air habis, kaki kiri kada dibasuh. Jadi kada bawa sembahyangnya. Kalau ini aku diriakan kedesah kita sembahyang. Waktu wudu habis banyu. Jadi angkat sebelah. Ada wudu bang ini. Si Juha tadi ditakoni jemaah, Juha ada apa? Kenapa sampean sembahyang kaki kiri diangkat? Iya, sesuai panduan ilmu bodoh pada bodoh sembahyang salah kedesah. Makanya mati air kalau mau tuh waktu bodoh batis kiri belum sempat disuci habis banyak. Jadi kada kumpatakan sembahyangnya. Ada kumpatakan sembahyang. Kedesah itu. Ada mau si Juha itu punya di Banjar kaloi, di Arab Juha ada juga Juha ngarannya. Di Banjar kan paloi. Nah, jadi itu kesimpulannya yang kita ambil pelajaran hari ini adalah usahakan nih mana nampian kawa ambil semuaan hebat semuaan istimewa, semuaan bahasa hadisnya semuaan lumayan luar biasa. Ba'diyah isya 4 rakaat, ba'diyah maghrib 6 rakaat, ba'diyah dan qabliyah zuhur 8 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, ba'diyah subuh 2 rakaat. Ini ambil mana pian tawa semuanya alhamdulillah. Atau tukar-tukaran, hari ini targetnya zuhur, besok kena asar, esok kena zuhur, maka apakah? Yang penting kita gawi awal tiap hari semuanya alhamdulillah. Mengawal hari-harian misalnya, hari anu aku kawan itu ambil zuhur 4 lumayan 8 rakaat. Yang aktivitas pada banyak kawan, aktivitas padat ada kendala kawaji juga, cuman ada kendala, ada alasan. Nah itu adalah kurang lebihnya pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulang pribadi dan kita sabar ta'anan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah.